Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung yang beribadah secara langsung di gereja pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari luar gereja. Nama minggu kita adalah Minggu Rogate dengan topik bertekun dalam doa. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 485 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sai
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang di surga
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Yeremia 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara bergantian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kita ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji, terhormat bagiku di masa depan. Segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya, mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan beberapa poin warta jemaat kita pada Minggu Rogate, tanggal 22 Mei 2022. Poin pertama, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Pukauli Simanjuntak, Sumarni Boru Saragih, yang beralamat di Komplek Permata Biru, Blok T2 nomor 270A, daerah 8 Bypass Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin 2, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Tianggur Simorangkir Boru Siahaan, Jemaat Daerah 3 Dago, sehubungan telah meninggal dunia Ibu Tianggur Boru Siahaan di waktu yang lalu. Poin 3, kebaktian sekolah minggu. Mulai minggu ini, tanggal 22 Mei 2022, kebaktian sekolah minggu telah dimulai lebih dahulu di dalam gereja ini pada pukul 8.30 WIB. Setelah kebaktian akan diadakan pembagian kelas di lantai 3 Gedung Rukan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Di dalam warta jemaat tertulis pukul 9, seharusnya pukul 8.30 WIB. Poin 4, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Di gereja kita akan dilaksanakan ibadah 4 kali dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, masuk pukul 7 WIB, kebaktian bahasa Batak. Jemaat yang berkebaktian adalah umum. Kemudian pada pukul 10 WIB, kebaktian berbahasa Indonesia dan Batak. Jemaat yang berkebaktian adalah umum dan kita melakukan live streaming. Poin 3, pada pukul 15 WIB, kebaktian berbahasa Indonesia, yaitu kebaktian umum. Dan yang keempat adalah pada pukul 18 WIB, kebaktian berbahasa Indonesia dan Batak. Jemaat yang berkebaktian adalah jemaat umum. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Melihat. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 249 mulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B untuk Huria. Asa unang musuh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Yakobus pasal 5 dimulai ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah untuk firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, juga yang menyaksikan secara live streaming, nang dihita saluhutna Horas Madehita. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu yang terkasih, minggu kemarin mengingatkan kita berkantate, bernyanyi, dan rogate adalah berdoa, bagian dari 2 hal kegiatan yang harus rutin kita lakukan dan sebelum merayakan menyambut hari kenaikan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, hal yang wajar tentunya jika di dalam hidup kita di dunia ini, jika ada yang menderita, baiklah berdoa. Hal yang wajar. Dan jika ada yang bergembira, baiklah menyanyi. Lumrah doirah dihita. Tapi sebagai orang Kristen, dalam suka dan duka silih berganti, itulah yang memperkuat iman kita. Baik bernyanyi dan berdoa, dan doa menjadi seruan saat ada kesesakan, penderitaan, sakit, dan bahkan saat bersukacita sekalipun. Ketika kita masih melakukan nyanyian, pujian, dan berdoa, itu adalah cara kita untuk mengundang roh Tuhan, sehingga kita selalu di dalam hikmat-Nya untuk menjalani kehidupan kita. Dan ketika minggu kita ini, karena dengan berdoa, berrogate diingatkan, berdoa dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam keadaan apapun, kita hendak diingatkan, hati, jiwa, pikiran kita adalah untuk tetap bersyukur,
dan bagaimana kita selalu untuk bersukacita dengan tidak bersungut-sungut atau mengeluh akan keadaan kita. Suka duka bergantian menjadi warna hidup yang indah bagi kita. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Ido patuguhon haporsiota. Mula adong pe aka warna-warna kehidupan di hita, adong aka haporsuhon si taonon, alai di balik nii, adong dolas ni roha di parade Tuhani di hita. Dan selagi kita berseru memuji Dia di dalam nyanyian dan berdoa, maka itulah yang hendaknya kita lakukan. Dan ketika nats ini diingatkan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan menjadi surat pastoral yang akan mengingatkan mereka dalam 3 keadaan yang selalu berlalu dalam kehidupan kita dan harus kita lewati. Adong dolas ni roha, sukacita, manang las ni roha ahapay, alay mo ladong penderitaan, adong sakit penyakit, berdoalah. Dan itu yang hendak diingatkan kepada kita. Berdoa dalam kesesakan dan dalam penderitaan, itulah dasar iman kita untuk semakin teguh dan kuat. Karena doa menjadi penghubung komunikasi untuk tetap dan untuk tersambung terus bersama dengan Allah Sang Pencipta. Dan disitulah kita semakin teguh dan kuat, tangguh. Molo say toktong di bagasan hosa ima tangiang. Dan ketika kita mau katakan dalam doa, kita tentunya tidak mengandalkan diri sendiri. Karena kita punya keterbatasan, kelemahan, kekurangan, sehingga karena berdoa adalah menjadi napas kita untuk jangan putus hubungan kepada Dia si pemberi napas kehidupan bagi kita, sehingga tema kita mengingatkan tekunlah berdoa, karena itulah napas kita. Sehingga agar daya tahan tubuh kita dingoluton na dihasianganon memang ikon tabulus na didok na kaningan, tetapi itu semua akan berlalu ketika kita harus tetap di dalam doa dan di dalam pujian. Bapak Ibu yang terkasih, ketika doa tentunya di dalam doa tidak pernah melemahkan jiwa hati orang yang beriman. Malah tambah semangat, tambah bergairah, energik kalau tetap di dalam doa. Doa tidak pernah menghilangkan harapan orang yang beriman. Malah di dalam doalah iman kita akan semakin diasah, dipupuk untuk tetap tangguh. Sehingga kita harus menunjukkan imunitas yang terjaga. Trombosit tidak akan menurun, tetapi harus tetap netral dan terjaga ketika kita menunjukkan bagaimana ibadah yang hidup di dalam nyanyian dan doa tersebut. Maka ketika Martin Luther mengatakan ora et labora, bekerja dan berdoa, tentu itulah motto hidup kita. Halak namarede namartangi yang dang mungkini so diulahon ulahon na alay ido tangyang na diulahon jala ulahonon na do manang aha nateng yakonon na gabe sada aktivitas yang harus dia tetap bersukacita, berorait labora, bernyanyi, berdoa, bekerja dalam kehidupan kita. Kalau menjadi suatu perenungan, di dia do letak kuasa netangyangi. Di manakah letak kuasa doa itu? Ketika kita berpikir atau mengatakan apakah tergantung kepada kata-kata yang dirangkai dengan begitu indah? Apakah doa itu harus panjang? Tidak juga. Unang marnoni-noni, ninado, martangiang. Dan apakah doa itu diukur berkuasa dilihat dari tempat?
Tidak juga. Semua itu tidak menjadi suatu kaitan yang mempersoalkan kuasa doa. Kuasa doa diukur dari iman kita. Siak kaporsiau taido, sian posni rohat taido. Dan iman kita yang di dalam Yesus Kristus itulah membenarkan doa kita itu sehingga mergogo, berkuasa. Dan doa yang menjawab, doa yang mujarab, kalau kita katakan ketika bagaimana itu benar-benar bisa kita lihat kuasa doa yang kita panjatkan, tentunya iman kita juga yang melihat itu, bahwa doa kita didengar oleh Allah Bapa. Ketika ayat 15 dikatakan Amang Inang, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada jawaban dan hasil ketika doa itu didasari oleh iman. Tangiyang do ujahan. Jala editayan nong dipaingot tung halak na margo ko si partangiyangi. Molo edina say totong doon ta edehon dingoluta idotong tangyang ta. Ikon say patuduhon pos neroha. Dan untuk itu Amang Inang ketika Yakobus di sini mengatakan Elia menjadi teladan dalam ketulusan imannya dengan berdoa sungguh-sungguh. Yakobus hendak mengatakan bahwa orang di perantauan, karena ini surat pastoral, ini juga mengingatkan kepada kita tentunya. Walaupun di satu sisi ada keunggulan Nabi Elia sebagai nabi yang saleh. Dia pernah menghidupkan anak janda di Sidon. Dia juga pernah menjumpai perempuan janda di Sarpat dengan minyak dan tepung tidak habis, tetapi selalu ada berkat. Itu juga menjadi suatu mujizat. Dan tentunya karena Elia tidak mengalami kematian tapi langsung terangkat ke surga. Dan ini adalah menjadi suatu mujizat di dalam doa yang sungguh-sungguh di dalam iman. Ditangiakon unang roh udan. Doanya yang mengatakan agar tidak turun hujan dan 3 tahun 6 bulan. Dia berdoa kembali, roh maho udan, baik ma Tuhan roh udan tutanoon, turun hujan. Itu semua terjadi tentunya kuasa doa yang sungguh-sungguh di dalam iman. Dan jika imanmu ada sebesar biji sesawi, gunung-gunung itu akan dapat kamu perintahkan, molonina, di dia hapor siauta. Asa memang maka di sini hendak dikatakan doa yang diserukan, yang dipanjatkan oleh setiap orang di dalam iman, disitulah dia melihat bahwa Allah ada di pihaknya ketika doanya berkuasa di dalam iman yang sungguh-sungguh dia panjatkan. Kita di dalam berdoa tentunya diingatkan juga dalam teks ini, jangan ada tinggi hati, kesombongan, keegoisan, amarah, dendam, dengki. Dan itu diingatkan bagi kita yang ada di dalam berdoa kepada Tuhan adalah kerendahan hati. Dan adanya penyesalan ketika ada sakit, tapi karena perbuatan kita yang tidak menjaga kesehatan, maka berdoalah di dalam kerendahan hati dan dengan penuh penyesalan. Sehingga doa sungguh-sungguh untuk menerima kuasa doa di dalam iman. Gabi margogo tangyang tai. Ala pos rohata alusan ni debatadoi. Itu tentunya yang hendak kita tunjukkan. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, iman yang hidup juga adalah iman yang berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita hendak berdoa didasari oleh iman,
kita menunjukkan penyesalan atau kerendahan hati, dan doa juga melatih iman kita untuk terus berpengharapan. Doa mengikatkan hidup kita untuk tetap tergantung hanya kepada Dia. Aidang tarulahu kita manengaha anggo somardongaton ibana. Maka di dalam doa itulah kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Dia. Ketika kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh dari iman, bagaimana jawaban doa kita? Tentunya hanya kesabaran. Dan semua doa yang kita panjatkan tidak ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua dijawab. Karena doa adalah ya dan amin. Pasti didengar dan dijawab. Hanya dijawab menurut waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia. Molo martangia kita, dia tangiang tay alusna, manoktong hita marhaporsiaon. Jala di bagasan haporsiaon ima hita ikon sabar paimahon. Maka itu juga diingatkan oleh tema kita ini, karena menurut waktu Tuhanlah kita menerima jawaban doa, maka kita harus tekun, terus menerus. Dan itu yang diingatkan oleh teks kita ini. Selagi bernapas, teruslah berdoa. Jika ada yang sakit, memanggil penatua untuk berdoa, karena dari gereja atau penatua tanggung jawab untuk mendoakan umat. Dan ketika penatua atau pendeta datang untuk mendoakan yang sakit, menyampaikan berkat-berkat rohani, di pasu-pasu jala didongani di batama ho moloninna, itu adalah berkat, menyampaikan berkat. Dan ketika berkat itu sampai kepada yang sakit di dalam iman, tidak hanya sakit fisik, tetapi juga adalah sakit rohani hanya karena kemelut dunia, sehingga bagaimana dia supaya tetap kuat. Maka tentunya kesembuhan akan diterima oleh orang yang sakit tersebut di dalam imannya yang sungguh-sungguh, maka dia akan pulih, mendapat kesembuhan, sehingga berkat yang dicurahkan kepada kita di dalam iman, Roh Kudus akan menyejukkan, menghibur, mendamaikan hati kita yang sejuk. Pangalabohido to di porbadia, di rohatta, di ngoluta. Maka kalau ada disebutkan di sini tadi tradisi mengolesi minyak, diundang penatua, itu bukan tradisi gereja kita. Itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman dahulu, sehingga kita mau katakan curahan minyak urapan bagi kita dan minyak olesan Nabi Nain Nasida. Tapi Roh Kuduslah yang telah mengurapi kita. Sehingga di dalam kuat kuasa Roh Kudus itu kita akan tetap di dalam semangat iman. Aito diido tong mengajari hita lahu martangiang. Jala ikon to dinabadiaido tong makehei, mangeahi, makirpasi, to dita haporsiauta. Asa say toktong di bagasan uduk ni roha martangiang tu di bata. Sehingga ketika ada suatu hal yang baru yang dinyatakan oleh doa itu kepada kita, di situ juga karena ada kerendahan hati tadi yang saya katakan. Perjamuan kudus ini sering sekali moluadong salani dongammu tuho, salpuhon, maapon katanya. Dan ketika itu menjadi suatu hal perenungan yang menjawab, maka jawaban kita tentu harus ada perubahan di dalam pertobatan. Maka doa yang benar mengajarkan kita pada keyakinan, mengembalikan hati yang gersang, yang rapuh pada tekanan-tekanan duniawi, akaparsahiton, penderitaan. Tapi bagaimana kita untuk tetap tekun di dalam doa? Tentunya banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam ketekunan doanya yang menjawab doa itu ketika dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Dari kepedihan hati yang rapuh,
penuh dengan kerendahan dan iman, Hana berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan anak baginya. Dengan tekun, sungguh-sungguh di dalam iman, lahirlah Samuel. Dan ketika dari penyesalan dan di dalam pertobatan, Raja Hizkia dengan tekun berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam imannya, mohon kesembuhan dari sakit penyakitnya. Kita melihat Raja Hizkia mendapat perpanjangan umur 15 tahun lagi setelah sembuh dari sakitnya. Ada yang Tuhan inginkan dari dia, maka dia pun menjadi berkat berbuat yang lebih baik lagi dalam hidupnya. Dan dari hati yang rapuh, Tuhan memberikan suatu jawaban doa juga atas seruan dari Ayub akan sakit penyakitnya, sehingga dia dipulihkan dan disembuhkan. Masih banyak tentunya tokoh, ada Ishak, Yakub di dalam Alkitab kita, dan juga tentunya itu akan menjadi suatu perenungan bagi kita Amang Inang. Ketika berrogate di minggu ini menekankan kepada kita untuk selalu makabur juhon tangiang, bertekun di dalam doa selagi bernapas. Kuasa doa dapat mengubah segala keadaan kita. Dari yang sakit disembuhkan, juga dalam epistel tadi, kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian akan diberikan kepada kita karena kita selalu tergantung kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Maka jika doa didasari iman yang sungguh-sungguh, tetaplah tekun untuk berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada minggu rogate ini, Engkau telah menuntun kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Ketika seruan, pujian dan hormat kami di dalam doa yang sungguh-sungguh didasari iman, ada kuasa dan jawaban doa yang akan kami lihat, dan iman kami yang akan tetap memberikan kami kesabaran, kesetiaan untuk melihat itu, dan kami yakin waktu Tuhan yang akan menunjukkan jawaban dari setiap apa yang kami serukan. Untuk setiap jemaat-Mu saat ini yang dalam keadaan sakit, Tuhan melihat mereka, maka kiranya Tuhan memulihkan mereka untuk tetap bersukacita, sehingga kesehatan dan sukacita ada pada mereka. Nantinya kami boleh bersama-sama di tempat kudus-Mu ini memuji, memuliakan nama-Mu. Yang dalam kelemahan Tuhan menguatkan, yang dalam duka cita Tuhan yang menghibur. Untuk setiap pujian kami dan doa kami, itulah silih berganti yang akan kami lakukan dalam melewati suka dan duka di tengah dunia ini. Berkati untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu di tempat kudus-Mu ini. Biarlah Tuhan yang tetap memberikan mereka apa yang perlu setiap hari, dan apapun keadaan mereka Tuhan tahu, sehingga Tuhan akan menyatakan bagi mereka apa yang lebih indah sesuai dengan kebutuhan kami dan bukan keinginan kami manusia. Ampunkan akan segala dosa kami, sehingga kami pun tetap menerima berkat-Mu, dan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk pusat dan untuk sosial huria sambil bernyanyi buku ND nomor 487. Pesita
menghira-hira moga iman cita lali marsinggang do ibana managam Tuhani Cupang petikina sumur nasati tarapu marohana di Tuhan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, oh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Demikian untuk ibadah kita di siang hari ini, Amang Inang. Kalau pulang untuk check out Peduli Lindungi, maka kami mau sampaikan Shalom, Horas Madhita Saluhutna.